Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan simak infografis berikut ini. Ini adalah tarif royalti pencipta dan hak terkait di ruang komersial. Jenis ruang komersial restoran dan kafe, tarif royaltinya Rp120.000 per kursi per tahun. Kemudian untuk pub, bar, dan bistro Rp360.000 per meter persegi per tahun. Dan untuk diskotik dan klub malam, tarif royaltinya Rp430.000 per meter persegi per tahun. Ya, kita akan langsung berbincang lagi bersama dengan Pak Maulana Yusran, Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI, dan juga Joni Maukar, Komisaris Bidang Kolektif Royalti dan Lisensi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Pak Maulana, tadi kita sudah simak besaran bayaran yang harus dibayarkan kepada LMKN untuk para pengusaha hotel dan restoran. Ini kemudian saya mendapatkan informasi bahwa memang ini kemudian juga ada keluhan ya Pak dengan besaran ini. Ya betul Mbak, kalau kita mendengarkan dari aspirasi, kan saya sampaikan tadi bahwa perdebatan masalah tarif ini sepanjang waktu masih disampaikan ke kami gitu loh. Tapi sekali lagi kami menyampaikan juga ke pelaku usaha di situ, baik itu member PRI ataupun non-member PRI, bahwa penetapan tarif itu kan domainnya ada di pihak LMKN atau LMK. Kami sama sekali nggak memiliki domain itu. Kami sudah mencoba untuk memfasilitasi mereka, tapi dengan pada tahun 2016 yang lalu, namun perdebatan itu masih tetap muncul. Karena begini, salah satu yang mereka perdebatkan, penetapan berdasarkan kan gini, tempat usaha wajib bayar komersil, jadi bayar royalti. Jadi kan di situ ada dua, pemakaian individu atau pemakaian bisnis. Bisnis itu ada nilai komersil, kan gitu persepsinya. Koreksi saya kalau salah Pak Joni. Nah, pada saat kita bicara di tempat usaha, kelasnya banyak ya. Kayak hotel itu ada per jumlah kamar. Kemudian restoran itu per jumlah kursi. Nah, persepsi kalau saya ambil dari yang hotel restoran itu saja, mereka merasa bahwa kalau ditetapkan berdasarkan jumlah kursi, mereka merasa kursi itu kan nggak selalu terisi. Nah, nanti pada saat itu kami sampaikan, ya LMKN mengatakan, ini harganya udah murah loh, kita nggak ngisi 100%, sampai mengatakan seperti itu. Tapi dalam konteks dunia usaha itu, tidak semudah yang dibayangkan gitu loh. Jadi kita nggak bisa mengambil satu komponen biaya itu dianggap satu murah, satu mahal, nggak bisa begitu. Akhirnya pada ujungnya mereka akan bicara, kalau itu melakukan extended services, mereka akan bicara mereka mampu atau tidak, kan gitu. Mana kalau dianggap nggak mampu, ya mereka jangan putar. Itu dulu bahasa yang harus kita sampaikan ke mereka. Jadi tidak lagi dalam konteks memfasilitasi kesepakatan bersama dan seterusnya, karena nanti pada saat kita melakukan kesepakatan ada pihak yang menyalahkan kita lagi, kenapa kita nggak berhasil, tuh kenapa kita nggak sosialisasikan gitu loh. Ini kan jadi susah kita kalau nanti narasinya jadi nggak enak gitu. Yang kami dengar dari LMKN kan kemarin kami di Kompas Institute juga kami dengarnya begitu, oh pihak PRI udah melakukan. Saya bilang nggak bisa begitu. Kita dalam konteks bisnis itu, asosiasi itu tidak bisa memfasilitasi secara hukum memaksa pelaku usaha itu untuk memastikan dia melakukan sesuatu. Asosiasi manapun nggak akan berani. Makanya kami kembalikan kepada pelaku usaha, kalian pilih. Kalau nggak mau memutar lagu, nggak ada karena nggak ada biayanya, tidak ada biayanya, jangan putar lagu. Itu dulu bahasa yang paling penting. Dan sisanya tentu dari pihak LMKN atau pemerintah harus terus mensosialisasikan ini terhadap kelompok-kelompok golongan-golongan dari tempat usaha itu, gitu loh. Itu yang paling penting, karena di tempat kami, Horeca itu mayoritas home-band itu kan banyak yang hidupnya di Horeca. Sekarang mereka jadi pertanyaan, kami pihak hotel dan restoran tidak mau ambil resiko. Jadi manakala itu dia melakukan ini, mereka harus bayar royalti dulu, baru boleh tampil. Karena kan nggak mungkin mereka juga sebagai pelaku usaha kita yang menanggung royaltinya kan nggak mungkin seperti itu kan. Karena mereka satu kerjasama bisnis antara home-band dan tempat restoran atau hotel itu sendiri, kira-kira gitu. Jadi imbasnya memang kemudian ada orang-orang yang bahkan tidak bisa bekerja gara-gara isu yang tidak jelas ini ya Pak Maulana? Saya mengatakan memungkinkan itu, karena saya akan melihatnya seperti itu. Karena kan kedua belah pihak akan melihat, tempat usaha ini kan melihat kan mereka menggunakan ini akan mendapatkan benefit point plusnya atau tidak terhadap revenue atau pendapatan mereka, kan begitu. Karena
Seperti contohnya saya contohkan di hotel aja. Zaman dulu, Mbak, di era zaman dulu, hotel itu punya channel khusus untuk langsung ke lobi mendengarkan background musik. Zaman dulu. Mungkin Pak Joni paham tuh yang jam tahun 80-an kan begitu semua hotel. Sekarang hotel itu tidak lagi menyiapkan itu karena TV-nya udah Android. Jadi tamu itu bisa putar sendiri dengan Iya. username-nya sendiri, mendengarkan atau menonton apapun. Karena kecanggihan teknologi sekarang. Jadi tidak lagi mereka karena seperti kita putar lagu belum tentu selera konsumennya memang lagu yang kita putarkan kan belum tentu. Tapi kalau mereka misalnya suka ya mereka akan putar lagu itu terus kan seperti itu. Jadi sekarang sudah banyak menyiapkan device-device saja, tidak lagi menyiapkan sesuatu. Restoran juga begitu. Kan Oke. ada satu mesin yang bisa orang tuh konsumen tuh memilih lagu yang dia suka Iya. dengan masukin kode atau bayar seperti itu. Teknologi ini akan berkembang dari masa ke masa menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Nah tentu saya lagi tugas pemerintah, LMKN menyosialisasikan bahwa bagaimana sebenarnya yang ditetapkan itu menjadi penting. Kami pasti di asosiasi itu akan menjawab sepemahaman kami karena bukan hanya undang-undang royalti, berbagai macam undang-undang di tempat usaha itu pasti akan sumbernya kami kan di lingkup kami di hotel restoran mereka pasti yang bertanya. Jadi bukan kami tidak lakukan sosialisasi Pak Joni, memang tetap melakukan karena masalah hak siar bola dulu juga melakukan seperti itu, belum lagi yang masalah lagu itu terus. Tapi perdebatan di luar sana masih masif dan masih banyak saya lihat masyarakat yang tidak tahu atau abai terhadap ini. Gitu. Oke, Pak Joni, ini tampaknya kalau mendengar penjelasan Pak Maulana mungkin harus duduk bareng lagi ya Pak LMKN dengan PHRI, kemudian agar bisa merumuskan sebenarnya bagaimana aturan yang lebih jelas. Dan mungkin Pak Joni bisa menjawab soal kursi yang tidak selalu terisi. Ini apakah memang ada ruang negosiasi untuk tarif? Ya, sebelumnya saya ingin mengomentari dulu bahwa duduk bersama dengan PHRI itu sering kami lakukan dalam sosialisasi di Medan, di Bali, itu sering itu. Jadi PHRI adalah partner kami. Kami sudah membuat kesepakatan di MOU itu sudah dituangkan, kita sudah sepakat dan sampai saat ini masih berlangsung terus. Tapi seperti yang dikatakan Pak Maulana, itu organisasi itu punya keterbatasan-keterbatasan untuk menyampaikan dengan upaya harus. Nah, tanda kata harus ini yang tidak bisa, itu yang dikatakan Pak Maulana tadi. Tetapi bahwa PHRI itu sudah menyampaikan, sudah mensosialisasikan itu sudah terlaksana selama ini. Jadi tidak ada masalah antara PHRI dengan LMKN, kita partner yang bersama-sama. Jadi masalah itu ada di user persatu user yang tidak itu. Nah, mengenai yang tadi Mbak Tasya katakan mengenai jumlah kursi, itu memang dihitung berdasarkan jumlah kursi. Kita itu merujuk kepada kebiasaan-kebiasaan penghitungan yang berlaku di dunia internasional. Gitu. Nah, kita memakai yang terendah, memilih rate yang terendah. Nah, kita dapatlah 120.000 itu. Nah, kalau dikatakan, wah kan tidak selamanya penuh. Ya memang itu bisa diajukan untuk penghitungan reduksi. Nah, jadi bisa ya Pak ya? Ya tidak bisa kita katakan, oh nanti kita diskon, nggak usah bayar 120.000. Itu tidak bisa karena peraturan menteri menetapkan demikian. Tetapi jumlah kursinya itu kita bisa nyatakan, oh kapasitas kursi efektif yang biasa digunakan sekian. Maka dia akan membuat surat pernyataan. Dari kursi sekian itu adalah sekian persen itu tidak terisi biasanya. Nah, itu kami mentoleransi sampai dengan 30%, sehingga bisa menjadi terpotong 30% dari jumlah kursi. Dalam hal-hal tertentu itu juga sampai dengan 40%. Itu tergantung dari pengamatan dari petugas-petugas lisensi. Gitu. Nah, jadi disetujui, maka dia hanya bayar 70%, 40% dari kursi tersisa. Nah, mengenai UMKM di Undang-Undang Hak Cipta itu ada itu. Ya, ada. Jadi kepada UMKM itu bisa diberlakukan harga yang dikhususkan terkait dengan kondisi dari UKM tersebut. Itu ada. Jadi kalau untuk UKM ada pengurangan harga, itu ada. Jadi tinggal
bicarakan. Tapi kita kan harus tahu juga bahwa saya merasa lebih pas itu UMKM itu hanya dibatasi usaha mikro dan usaha kecil saja, karena usaha menengah itu kan sudah tidak seharusnya lagi diberikan tax lagi, diberikan royalty holiday seperti itu ya. Oke. Saya pikir itu. Baik, Ya. berarti ini juga petugas lisensinya harus bisa dipercaya ya Pak, agar kemudian tidak ada main-main di bawah. Oh ya, jadi namanya manusia, selalu juga tukang main-main ada. Nah, itu beberapa yang melakukan pelaporan-pelaporan tidak sesuai dengan yang diberikan pengurangan itu sudah kami tindak. Terakhir ini di Bandung, petugas lisensi itu sudah dilaporkan ke kepolisian. Sebelumnya juga sudah ada. Jadi kami kan juga melakukan monitoring ya secara random, maka ditanyakan kepada user-user tersebut pembayarannya berapa. Nah, jadi petugas-petugas lisensi itu juga diawasi dan ditindaki kalau ternyata melakukan penyimpangan. Jadi ada itu. Oke, baik. Ini mungkin pertanyaan terakhir saya ke Pak